Selamat datang di Rani Math Studio. Nah, kali ini seperti janji Bu Rani kemarin, Ibu akan melanjutkan tentang matematika peminatan di kelas 10, yaitu melanjutkan tentang persamaan logaritma bentuk ke-4, 5, dan 6. Nah, Ibu ingatkan lagi ya, jika diketahui A log B sama dengan C, maka agar bisa diubah menjadi eksponen, itu menjadi A dipangkatkan C sama dengan B. Di mana A itu adalah basis atau bilangan pokok dengan syarat tidak boleh 1, tapi harus positif. Nah, B itu adalah numerus. Di belakang log itu namanya numerus. Sama, numerus juga harus positif. Nah, kalau kalian sudah tahu bagaimana persyaratan-persyaratannya, mudah sekali mengerjakan berbagai soal tentang persamaan logaritma. Nah, kita akan langsung masuk ke persamaan logaritma bentuk ke-4. Jika hx log fx sama dengan hx log gx, kita lihat bahwa semuanya mengandung unsur x. Baik basisnya maupun numerusnya, semua mengandung unsur x. Tapi dalam hal ini bilangan pokoknya atau basisnya sama. Yang berbeda adalah di sini numerusnya fx, di sini numerusnya gx. Otomatis maka kalau menemukan persamaan logaritma bentuk ke-4, maka karena bilangan pokok sudah sama, maka fx sama dengan gx. Numerus kiri sama dengan numerus kanan. Dengan catatan sekali lagi bahwa basis atau bilangan pokok harus selalu lebih besar 0 dan tidak boleh 1. Sedangkan numerus atau yang di belakang log harus lebih besar dari 0. Biar lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh soal. Jika 2x min 1 logaritma x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 2x min 1 logaritma 2x min 7, kita lihat coba. Baik basis, numerus, semua mengandung unsur x. Betul? Iya. Dan basisnya ternyata sama. Otomatis numerus kiri sama dengan numerus kanan. Oke, kita selesaikan. X kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 2x dikurang 7. Dengan demikian kita bisa selesaikan karena dia persamaan kuadrat, maka semua pindah. Maka x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8, ini pindah negatif 2x, ini pindah positif 7 sama dengan 0. Maka ini adalah x kuadrat, min 6x min 2x adalah min 8x, plus 8 plus 7 adalah plus 15 sama dengan 0. Karena koefisien x kuadratnya 1, ya mudah saja memfaktorkannya, ya. Seperti di video Purani sebelumnya, x kuadrat adalah x kali x. Cari dua buah bilangan dikalikan 15, oke. Dijumlahkan negatif 8. Oke, 15 itu berapa kali berapa? Iya, 3 kali 5. Ingat, dua buah perkalian hasilnya positif apabila dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, kalau dua-duanya positif, 3 kali 5 betul 15. Tapi 3 tambah 5 apakah negatif 8? Oh, tentu tidak. Maka 15 adalah perkalian dari negatif 3 dikali negatif 5. Kita cek. Negatif 3 kali negatif 5 adalah positif 15. Negatif 3 ditambah negatif 5. Betul negatif 8? Iya. Maka yang satu negatif 3, yang satu negatif 5. Maka dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0 apabila x min 3 atau kiri sama dengan 0 atau kanan sama dengan 0. Maka x sama dengan 3 atau x sama dengan 5. Nah, ingat bahwa semua unsur x di basisnya harus positif, ya. Lalu di numerusnya juga harus positif. Kita cek untuk x sama dengan 3. Karena tadi sudah disamakan fx sama dengan gx, maka yang kita cek cukup fx-nya, gx-nya. Ya, kalau misalnya mau, nggak apa-apa dengan hx-nya. Ya, kita cek ya. 2x min 1. Jika x-nya 3. 2 kali 3, 6. Kurang 1, 5. Positifkah? Iya, positif. Kita cek di sini. 3 kuadrat, 9. 6 kali 3, 18. 9 kurang 18, negatif 9. Negatif 9 tambah 8, negatif 1. Oh, berarti karena negatif 1 adalah negatif, di belakang lo kan nggak boleh negatif. Maka 3 tidak memenuhi. Oke, sekarang kita cek 5. 2 kali 5, 10. Kurangi 1, 9. Apakah positif? Iya, kita cek di sini. 5 kuadrat, 25. 6 kali 5, 30. 25 kurang 30, negatif 5. Ditambah 8, 3. Apakah positif? 3? Iya. Sekarang di sini. 2 kali 5, 10 dikurangi 7, 3. Apakah positif? Iya, berarti HP-nya adalah X sama dengan 5. Cukup itu saja.
Mudah kan? Tinggal udah dapet X-nya, kamu uji aja ke Fx atau ke Gx-nya. Atau kamu langsung juga ke Hx biar lebih percaya diri, ya nggak apa-apa. Setuju? Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan logaritma bentuk kelima. Jika Fx log Hx sama dengan Gx log Hx, lihat. Basisnya mengandung unsur X, numerusnya mengandung unsur X. Hanya dalam hal ini numerusnya sama. Berarti Fx akan sama dengan Gx. Artinya basis yang di kiri akan sama dengan basis yang di kanan. Nah, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Perhatikan, 3x min 1 logaritma 5x kurang 2 sama dengan x plus 1 logaritma 5x min 2. Lihat bahwa ternyata numerusnya sama, tapi bilangan pokoknya kiri dan kanan berbeda. Berarti memenuhi persamaan logaritma bentuk kelima. Dengan demikian, fx sama dengan gx. Berarti 3x min 1 sama dengan x plus 1. Kita cari x-nya. Berarti 3x, karena ini juga x, sejenis dia pindah. Plus pindah jadi iya min x sama dengan positif 1, min 1 pindah jadi iya plus 1. 3x kurang 1x adalah 2x, 1 tambah 1 adalah 2, maka x-nya sama dengan 2. Nah, kita akan uji apakah memenuhi kah? Kita cek. X-nya, oh iya, 2x sama dengan 2, iya pintar. Berarti x-nya adalah 2 dibagi 2 ya, yaitu x sama dengan 1. Untung ada yang mengingatkan, pintar. Kita cek ya, jika x-nya 1, kita ke fx. 3 kali 1, 3. Kurang 1, 2. Apakah 2 positif? Positif. Ingat, bilangan pokok tidak boleh 1. Apakah 2 itu adalah 1? Bukan. Oh, berarti di sini X sama dengan 1 memenuhi karena bilangan pokoknya 3 kali 1 kurang 1 adalah 2. 2 itu positif dan bukan 1. Kita cek di sini. 1 tambah 1. Iya, 2. Boleh ya? Bilangan pokok 2 boleh. Kita cek di sini. 5 kali 1 kurang 2, 3. Apakah 3 positif? Numerusnya apakah positif? Iya, 3 itu positif, Bu. Oke, berarti HP-nya memenuhi yaitu X sama dengan 1. Nah, mudah bukan? Nah, di akhir video ini Bu Rani akan memberikan masing-masing satu latihan ya. Baik mulai dari persamaan logaritma bentuk ke 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6. Tunggu ya, tunggu. Karena Bu Rani sekarang mau langsung masuk ke persamaan logaritma bentuk terakhir yaitu bentuk ke-6. Bentuk ke-6, jika diketahui A dikalikan A log X kuadrat, ya, A itu berarti koefisien dari logaritma kuadrat, ya, bentuk kuadrat. Ditambah B dikali A log X, ya, ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk kuadrat berarti ini dimisalkan. Catatannya bahwa ini bentuk logaritmanya harus sama, ya. Baru nanti kalian akan misalkan, misalnya P sama dengan ini, yang sama ini. A log X, ya. Nah, biar lebih mudah, mari kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui 5 logaritma kuadrat X dikurangi 5 log X kuadrat sama dengan 3. Tentukanlah berapa atau himpunan penyelesaiannya berapa. Ya, ingat kalau di belakang logaritma adalah kuadrat, ini sama artinya dengan 5 log X dikuadratkan. Ya, kalau kuadratnya di sebelah logaritma. Tapi kalau kuadratnya di sebelah X, berarti yang kuadrat hanya si X. Nah, karena tadi catatannya harus sama, ingat ya, harus sama, hanya yang satu bentuk kuadrat, yang satu pangkat 1, maka karena di sini 5 log X, maka ini juga harus 5 log X. Nah, kemana kuadratnya? Kuadratnya pindah ke depan. Ingat sifat A log B dipangkatkan N, maka N-nya pindah ke depan, jadi N dikali A log B, begitu ya. Maka karena biar sama jadi 5 log X, pangkat ini wajib pindah ke depan, berarti dikurang 2 dikali 5 log X. Oke, nah karena di sini adalah harus sama dengan 0, maka yang ada di sebelah kiri pindahkan, yang sebelah kanan ya pindahkan. Jadi apa? Kalau positif pindah jadi ya negatif 3 sama dengan 0. Nah, karena sudah sama, di sini 5 log X, di sini 5 log X, yang satu pangkat 2, yang satu adalah pangkat 1, maka kita masuk ke pemisalan. Ya, kita misalkan P-nya adalah yang ada di dalam kurung, yaitu 5 log X. Maka ini menjadi, ini P kan, berarti P pangkat 2. Dikurangi 2, tadi 5 log X itu adalah P, maka 2P. Dikurang 3 sama dengan 0. Menjadi persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan. P kuadrat adalah P kali P. Dua buah bilangan dikalikan negatif 3, dijumlahkan adalah negatif 2.
Oke, negatif 3 pasti perkalian 3 kali 1. Mana yang negatif biar hasilnya negatif 2? Iya betul, negatif 3. Negatif 3 kali 1 adalah negatif 3. Negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2. Maka yang satu negatif 3, yang satu positif 1. Dengan demikian, dua buah perkalian sama dengan 0 apabila kiri sama dengan 0 atau kanan sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 3 atau P sama dengan pindah min 1. Nah, P-nya harus dikembalikan ke persamaan atau ke pemisahan semula. P itu adalah 5 log X. Oke, di sini 5 log X sama dengan 3. Atau di sini P-nya ubah ya, adalah 5 log X sama dengan negatif 1. Ingat sifat ini. Jika A log B sama dengan C, maka A dipangkatkan C sama dengan B. Berarti di sini adalah 5 dipangkatkan 3 sama dengan X. Oke. 5 pangkat 3 berapa? Iya, 125. Oh, maka X-nya 125 atau A pangkat C sama dengan B. Oke, berarti 5 pangkat negatif 1 sama dengan X. 5 pangkat 1 adalah 5. 5 pangkat negatif 1 adalah 1/5. Oke, berarti X-nya 1/5 dan atau X-nya adalah 125. Mau dicek? Boleh. Kita cek ya. Kalau X-nya 125. 5 log 125? Boleh karena 125 adalah positif. 5 di sini juga sama ya. Oke, 5 log 125. 125-nya positif. Numerus positif berarti boleh. Kita cek X-nya yang 1/5. 5 log 1/5. 1/5 itu positif? Iya, berarti boleh. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/5 dan atau X-nya adalah 125. Jadi HP-nya adalah 1/5 dan atau X-nya 125. Jadi ada dua jawabannya, 1/5, 125. Oke, mudah bukan? Nah, biar kalian lebih terlatih lagi, Ibu akan berikan masing-masing satu contoh soal untuk persamaan logaritma bentuk ke-1 sampai ke-6. Oke, demikian pembahasan kita tentang persamaan logaritma bentuk ke-4, 5, dan 6. Ibu percaya sekali kalian pasti bisa. Karena kalian sudah tahu seperti apa persyaratan dalam persamaan logaritma. Yaitu numerus harus positif, bilangan pokok harus positif, dan tidak boleh satu. Hanya itu. Dan kalian X-nya atau kalau variabelnya sudah dapat, kalian harus uji ke soal. Apakah memenuhi syarat numerus ataukah memenuhi syarat bilangan pokok. Oke, demikian pembahasan kita mengenai persamaan logaritma. Kita tunggu lagi video Bu Rani ya. Kalian tunggu video Bu Rani tentang pertidaksamaan logaritma. Sampai jumpa.